الفاتح إلى روح الشيخ علي الصابوني وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Faslun al-fawaidu. Al-ula al-farqu baina Allah wal ilah. Annal awwala ismu alam li dhati al-mukaddasati dhatil bari jalla wa ala wa ma'nahu al-ma'bud bihaqqin wa thani ma'nahu al-ma'bud bihaqqin aw batilin fa huwa ismun yutlaq ala Allah ta'ala wa ala ghairihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan seluruh staf PLN dan Majlis Ta'alim Daril Mawaddah. Al-Fawaid, kita sampai di pembahasan tentang Al-Fawaid, yaitu faedah-faedah yang terdapat di dalam suratil Fatihah. Faedah yang pertama, al-ula, al-farqu baina Allah wal ilah. Ada perbedaan di antara lafaz Allah dan lafaz al-ilah. Jadi lafaz Allah dan al-ilah itu dua lafaz yang maknanya berbeda. Anna awwala ismu alamin li dzatil mukaddasati dzatil bari jalla wa ala wa ma'nahu al-ma'bud bihaqqin. Lafaz Allah itu adalah ismu yang pertama. Dia adalah nama alam li dzatil mukaddasati, nama yang sebagai tanda terhadap zat. Jadi kalau kita lafadzkan Allah itu zat, jangan kita terjemahkan zat yang kita pahami itu. Itu maksudnya bukan zat itu, bukan. Zat itu makhluk. Tapi zat ini wujud. Zat artinya wujudnya Allah, wajibul wujud. Dia adalah satu nama kepada zat yang suci, mukaddasah. Zatil bari jalla wa ala, yang memiliki
kekuasaan mampu menciptakan. Al-Bari itu artinya yang mampu menciptakan segala sesuatu. Al-Bari. Jalla wa ala, yang maha agung dan maha tinggi derajatnya. Wa ma'nahu al-ma'bud bihaqqin. Maknanya adalah zat yang hak disembah. Itu lafadznya Allah. Di dalam kitab Nurul Zolam, Syekh Nawawi Al-Bantini, beliau menyebutkan satu riwayat, nama Allah itu artinya ismun jami'ul khairati wal hasanat, satu nama yang menghimpun seluruh kebaikan. Itu adalah lafaz Allah subhanahu wa ta'ala, disebut dengan al-lafdul jalalah, lafaz yang begitu agung dan begitu mulia. Di dalam kitab Fathul Mu'in, ada sebagian ulama menyatakan bahwa lafaz Allah diambil dari kata ilah, kemudian ditambahkan alif lam. Jadi artinya Allah sembahan yang hak disembah. La ma'buda bihaqqin fi wujudi illallah. Tidak ada sembahan yang disembah yang paling hak di wujud ini, di alam ini, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna Allah. Ya, sehingga kita ketika melafadzkan Allah, itu yang dimaksud adalah Tuhan yang hak. Karena ada Tuhan-Tuhan yang lain yang dianggap oleh golongan-golongan tertentu. Tapi ketika lafadz Allah, itu yang dimaksud Tuhan yang hak. Kalau ilah masih umum. Ilah itu disembah oleh orang beriman disebut dengan ilah. Makanya di situ lafadz isbat, ya, la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sembahan. Tidak ada sembahan. Illallah, kecuali Allah. Ada ilah, ada Allah. Tapi di sini yang diisbatkan, ilah yang benar itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau penyembah berhala, mereka punya ilah-ilah yang lainnya. Tuhan-Tuhan yang lainnya. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, ketika kau bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menyatakan yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi mereka punya ilah-ilah yang lain selain Allah. Itu yang namanya syirik. Syirik itu berkeyakinan ada Tuhan selain Allah. Bukan menafikan tidak ada Tuhan. Percaya Allah. Orang-orang musyrik itu percaya Allah. Tapi mereka percaya juga ada Tuhan-Tuhan yang bersyirikat bersama Allah. Itulah yang disebut dengan syirkun, kesyirikan. Tapi kalau tawasul berbeda. Tawasul, dia meyakini Tuhan yang benar, yang hak disembah hanya Allah. Tapi ada yang lain-lainnya, sesuatu yang dicintai oleh Allah sebagai perantara untuk bisa mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tawasul. Tapi kalau syirik, beribadah meyakini bahwa ini ada Tuhan selain Allah. Beda. Dua hal yang sangat berbeda antara tawasul dengan kesyirikan. Nah, sehingga di dalam Al-Quran di surat Luqman, di situ Allah Ta'ala abadikan, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah. Seandainya kamu bertanya kepada mereka di situ siapa? Orang-orang musyrik. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Jadi mereka tambah lagi Tuhan yang lain, itulah yang jadinya syirik. Dan mereka berkeyakinan sebagai Tuhan, bukan sebagai tawasul. Tuhan yang disembah. Di dalam ayat yang lain kan Allah Ta'ala nyatakan bagaimana sih orang-orang musyrik ketika mereka ibadah kepada Allah. Mereka menyatakan apa? Dan Allah tegaskan di dalam Al-Quran, ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Lafaz pertama. Mereka bukan tawasul tapi ibadah. Ibadah kepada berhala. Kalau tawasul bukan menyembah, mana ibadah di situ menyembah. Kami
menyembah kepada mereka. Atau di dalam Al-Quran, ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah kepada mereka illa, terkecuali liyukarribuna ilallahi zulfa, agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Nah, kata mendekatkan kami kepada Allah bisa dua. Yang benar satu, yang salah satu. Yang benar tawasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihi wasila. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekat kepada Allah. Nah, mendekat kepada Allah lewat tawasul boleh. Karena dia tidak menyembah kepada sesuatu yang dianggap bisa menyampaikan dia dekat dengan Allah. Itu bedanya tuh. Tapi kalau syirik, dia ibadah. Dia sujud. Dia membuat ritual ibadah berkeyakinan bahwa ini Tuhan yang juga akan menyampaikan kepada Allah. Itu beda antara syirik dan tawasul. Makanya di sini Allah kabarkan, Allah nyatakan, Allah tegaskan, Allah ikhbarkan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah kepada berhala-berhala tersebut, illa, kecuali liyuqarribuna illallahi zulfa, agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Kita harus garis bawahi lafaz na'buduhum. Kalau tawasul, natawassal bihim, kami bertawasul dengan sebab mereka agar bisa dekat dengan Allah. Kalau syirik, na'buduhum, kami ibadah kepada mereka karena dianggap mereka tuh Tuhan. Itu perbedaan antara syirkun dan tawasul. Nah, kata ilah di sini wathani ma'nahu al-ma'bud bihaqqin au batil. Ilah itu maknanya adalah sembahan yang hak ataupun sembahan yang batil disebut dengan ilah. Fahuwa ismun yutlaq 'ala Allah Ta'ala wa 'ala ghairi. Dan dia dinamakan juga, didefinisikan juga kepada Allah dan juga Tuhan selain Allah. Artinya Tuhan selain Allah dinamakan juga ilah. Gitu. Dinamakan ilah. Kalau Aristoteles, ya seorang filosof, dia punya terminologi yang berbeda dengan lafaz Tuhan. Di dalam kitab Al-Milal wan Nihal yang ditulis oleh Imam Siristani, itu dia sebutkan lafaz Allah, lafaz ilah dengan terminologi al-muharrikul awal, penggerak pertama. Aristoteles meyakini bahwa di alam semesta ini ada zat yang maha tunggal yang dia menggerakkan seluruh alam semesta beserta isinya. Maka disebut dengan al-muharrikul awal. Itu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lafaz Allah dan ilah. Dan lafaz ini memang Allah sudah setting kita ucapkan dalam setiap keadaan, tanpa menggerakkan bibir pun bisa kita lafazkan. Allah, Allah. Bibir tidak perlu. Lafaz yang paling ringan di dalam lisan ketika diucapkan, tapi sangat besar dia punya asrar, dia punya sir. Sangat besar dia punya kedudukan lafaz tersebut. Tanpa menggerakkan bibir kita bisa ucapkan Allah, 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 Allah. Bahkan dikatakan kita hapus semuanya kembali kepada Allah maknanya. Alif dihapus lillah, lam dihapus lahu, lam lagi dihapus yang kedua hu. Hu dihapus ghaib. Ghaib kembali kepada Allah. Makna ghaib di situ adalah sesuatu yang saat ini kita di dunia tidak bisa melihatnya. Dia ghaib, kita yang hidup di dunia belum bisa melihatnya, makanya disebut dengan ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang ghaib. Tapi hakikatnya dia tidak ghaib. Dia wajibul wujud. Allah itulah sesuatu yang eksis. Allah itulah zat yang paling ada. Wajib adanya. Justru terbalik. Kita ini yang ghaib. Karena kita makhluk. Dari ketiadaan baru menjadi ada. Tapi Allah la awwala lahu wa la akhira lahu. Tiada awal baginya, tiada akhir baginya. Nah, itu perbedaan lafaz Allah dan ilah. Ya, Allah dan al-ilah. Faedah yang kedua, ats-tsaniyah waradat as-shighatu bilafdil jam'i na'budu wa nasta'in.
Walam yaqul iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Disebutkan lafaz jamak kami, bukan aku. Padahal diperintahkan kita membaca surat Fatihah, semuanya disuruh baca satu persatu, baik imam maupun makmum. Tapi lafaz yang digunakan bukan lafaz iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku minta pertolongan. Harusnya seperti itu, karena kita masing-masing baca. Tapi lafaz yang digunakan kami. Apa maksudnya di situ? Bisigotil mufrad wa dzalika lil i'tiraf bil qusuril 'abdi anil wuquf fi babil malikil muluk. Dengan bentuk jamak itu menunjukkan kita mengakui kalau sendiri ibadah kita masing-masing secara personal, masing-masing satu persatu diwakilkan untuk dirinya sendiri bentuk ibadah tersebut kepada Allah, maka sungguh itu adalah sesuatu yang kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan ana ya rabbal abdi hakir dzalil la yaliku bi an aqifa hadzal mauqifa fi munajatika bi mufradi. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, saya seorang diri, saya adalah hamba yang hina, yang penuh kekurangan. Tidak layak saya berdiri di hadapanmu, bermunajat kepadamu seorang diri saya. Karena saya itu tidak ada apa-apanya. Saya itu banyak kurangnya. Maka tidaklah sempurna ibadah saya. Banyak cacatnya, banyak kurangnya. Bal andimu ila salakil mu'minin. Bal andimu ila salakil mu'minin al-muwahhidin. Maka aku gabungkan ibadahku dengan ibadahnya orang-orang beriman seluruhnya, para nabi, para rasul. Fataqabbal du'ai, maka terimalah doaku fi zumratihim, di dalam kumpulan mereka. Jadi kita seakan-akan menggabungkan ibadah kita dengan ibadah seluruh orang beriman. Itu kalau kita sendiri saja itu banyak kurangnya. Tapi kalau digabung, di situ ada salatnya para nabi. Di situ ada salatnya para rasul, di situ ada salatnya para malaikat, di situ ada salatnya para aulia, para solihin. Nah, cacatnya kita tertutupi dengan adanya salat-salat mereka. Maka kita gunakan di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami ibadah kepadamu dan kami meminta pertolongan kepadamu. Bukan aku ibadah kepadamu. Aku siapa? Aku banyak kurangnya. Aku banyak dosanya. Aku banyak cacatnya. Aku hina. Aku pendosa. Maka tidak layak kita berdiri membawa ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membawa nama aku, itu tidak layak. Jadi berkat para nabi, para rasul. Dan di antara mereka yang paling sempurna ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terselamatkan dengan adanya beliau, dengan adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallama. Fanahnu jami'an na'buduka wa nasta'inu bik. Maka kami seluruhnya ibadah kepadamu dan kami meminta tolong kepadamu. Itu faedah yang kedua. Al-fawaid ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, nusiba ni'matu ilallahi subhanahu wa ta'ala an'amta alaihim wa lam yunsab ilaihi al-idlalu wal ghadabu. Ya, dinisbatkan nikmat kepada Allah. Ketika Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Fatihah, an'amta alaihim, engkau telah memberikan nikmat kepada mereka. Nikmat kita nisbatkan kepada Allah, engkau. Walam yunsab ilaihi al-idlalu wal ghadabu. Tapi ketika kesesatan dan kemurkaan tidak dinisbatkan kepada Allah. Tidak dikatakan engkau yang menyesatkan atau engkau yang murka. Padahal itu dari Allah juga. Falam yaqul ghadabta alaihim. Kita tidak membaca di surat Fatihah ghadabta alaihim, kamu murka kepada mereka. Au alladzina adlaltahum, atau orang-orang yang telah kamu sesatkan mereka. Wa dzalika li ta'limil ibad, al-adab ma'allah. Itu semua adalah pelajaran bagi hamba-hamba Allah untuk beradab kepada Allah Ta'ala. Padahal itu semua dari Allah. Tapi adab
tidak boleh kita sebutkan keburukan-keburukan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini fasyarru la yunsabu ilallahi taala adaban. Maka keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adaban sebagai bentuk adab kepada Allah taala. Wa in kana minhu taqdira. Walaupun itu semua adalah ketetapannya Allah. Ya, kita sering baca muqaddimah. Yahdi may yasha wa yudlil may yasha. Dia yang memberikan petunjuk. Dia juga yang memberikan kesesatan. Tapi ucapan ini sebagian ulama sufi mereka hindari kata dia di situ. Karena ta'adduban kepada Allah taala. Tapi karena ini memang sigot dari Nabi ya. Itu mukaddimah itu sigotnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kontesnya khutbah pada waktu itu. Nah, tapi kalau kita mau ittiba, ya yang paling sempurna ta'adduban kepada Allah, memang dihindari lafaz-lafaz yang seperti itu. Kita ittiba di dalam khutbah, ya karena sigotnya itu dari Nabi. Kita ikut Nabi. Pasti ada hikmahnya kenapa Nabi menyatakan demikian. Itu akan dilihat dari aspek di mana keadaan umat pada waktu itu. Ya, sehingga Nabi lafadzkan kalimat tersebut. Jadi sehingga sesuai dengan konteks daripada apa yang Nabi sampaikan dengan mukaddimah yang beliau nyatakan yahdillah may yasha wa yudlil may yasha. Fasyar la yunsabu ilallahi ta'ala adaban. Maka keburukan tidak boleh dikaitkan kepada Allah sebagai bentuk adab kepada Allah. Wa in kana minhu taqdiran. Walaupun itu adalah ketetapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Al khairu kulluhu biyadaika wasyarru la yunsabu ilaika. Kebaikan seluruhnya ada di dalam kekuasaanmu dan keburukan tidaklah dikaitkan kepadamu. Itu bahasa adab ya, bahasa adab. Tapi kalau bahasa hakikat itu khalaqallah kulla syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Khalaqal khaira wasyarra. Allah ciptakan kebaikan dan juga Allah ciptakan keburukan. Itu bahasa hakikat. Tapi kalau bahasa adab, lafaz tadi itu al khairu kulluhu biyadaik. Kebaikan seluruhnya di kekuasaanmu. Wasyarru la yunsabu ilaika. Dan keburukan tidak boleh dikaitkan kepada engkau. Tidak dikaitkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini fawaid 3 poin di dalam suratul Fatihah. InsyaAllah pertemuan berikut kita akan membahas khatimat fi bayani asral qudusiyah fi fatihatil kitab al-aziz. Penutup. Jadi masih ada 1 pertemuan lagi di dalam penutup suratul Fatihah. Ini adalah penjelasan dari kitab Muqaddimah fi Tafsir yang ditulis oleh, kalau kita kenal di dunia politik Islam, pendiri Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Ya, namanya Asy-Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna. Beliau punya kitab Muqaddimah Tafsir. Dan saya punya kitabnya, alhamdulillah. Kitabnya beliau ada di perpustakaan saya, ya, Muqaddimah Tafsir, dan cukup bagus. Ya, terlepas dari masalah politik di kalangan ulama Azhar terhadap penilaian terhadap Hasan Al-Banna itu masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mendukung, ada yang menyalahi dan seterusnya. Ya, karena memang beliau mendirikan Ikhwanul Muslimin itu juga ada unsur politik. Jadi dia sebagai partai politik juga bergerak di dalam dakwah Islam. Visi misi yang paling utama adalah mengembalikan khilafah Islamiyah. Tapi berbeda dengan Hizbut Tahrir, beda. Ya. Dan Hasan Al-Banna, Hizbut Tahrir berbeda. Kemudian disebut dengan Asy-Syahid karena memang meninggal dibunuh. Naik mobil, kemudian diserang dengan senjata, ditembak, meninggal di dalam mobil. Sehingga disebut dengan gelar Asy-Syahid. Ya, kemudian juga punya zikir terkenal, Al-Ma'thur. Ya, dijual di mana-mana itu kumpulan-kumpulan zikir daripada Hasan Al-Banna. Ya, terlepas daripada itu, Syekh Ali Sobuni memasukkan tafsiran Fatihah di bagian penutup dari suratul Fatihah. Insyaallah pertemuan berikut kita akan bacakan
penjelasan dari Hasan al-Banna tentang Asrar al-Qudusiyah fi Fatihatil Kitab al-Aziz, ya. Fi Fatihatil Kitab al-Aziz, yaitu menjelaskan rahasia-rahasia yang suci di dalam suratul Fatihah yang mulia. Ya, wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pertanyaan di online sudah alhamdulillah lumayan banyak, ada 9. Mungkin hari ini disampaikan pertanyaan dari online lagi. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin bertanya, kenapa ya orang tidak pernah beribadah, tapi sepertinya hidupnya enak saja gitu. Apa Allah Subhanahu wa taala memberinya kemudahan atau Allah memberikan dia itu cobaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi standar orang yang dekat dan dicintai Allah bukan sukses di dunia. Jadi bukan standar kebaikan orang itu hidupnya enak, kaya raya, kemudian orang ini susah, miskin, kemudian dikatakan, oh yang sukses ini Allah mudahkan. Yang miskin ini Allah susahkan dia. Standar kesuksesan, kebaikan di sisi Allah itu bukan dinilai daripada kesuksesan duniawi. Ya. Fir'aun sukses secara duniawi. Kurang apa? Punya kerajaan. Tapi dia dimurkai oleh Allah. Namrud memiliki kerajaan di Babilonia. Peradaban, kekayaan berlimpah. Korun kaya raya dengan gudang-gudang emasnya. Tapi apakah mereka dicintai oleh Allah? Kalau menggunakan standar Allah mudahkan mereka urusan dunia, berarti Allah Ta'ala berikan mereka derajat yang mulia? Tidak. Bisa jadi itu namanya istidraj. Sengaja Allah tenggelamkan mereka, makin jahat makin sukses. Agar mereka lupa diri, makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan itu yang terjadi jika ada orang makin jahat, makin jauh dari Allah, tapi makin sukses. Itu berarti istidraj. Allah sudah muak dengan dia, biarkan dia tenggelam dengan dunianya itu sampai dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min zalik. Tapi ada yang misalnya susah, makin susah makin menyebut nama Allah, makin rajin di masjid, makin rajin sholat, makin rajin zikir. Berarti Allah sayang kepadanya. Dengan berikan kesusahan justru dia mengingat Allah. Dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat. Allah Maha tahu, mungkin kalau Allah jadikan dia kaya, kondisinya akan berbeda. Nah, jadi begitulah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Nah, standar orang itu dekat dengan Allah dilihat daripada ketakwaannya. Bukan dilihat dari kemudahan dari aspek duniawi saja. Nah, dan memang luar biasa kalau ada orang menghimpun dua hal tersebut. Dari duniawi dia berhasil, urusannya dipermudah oleh Allah, tapi dia adalah orang yang baik, dia orang yang taat, dia orang yang soleh. Nah, itu bukan istidraj. Itu memang keberkahan yang Allah berikan atas kebaikan dia. Ya, tapi kalau makin jahat tapi makin sukses, itu istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur mereka tenggelam di dalam hal buruk tersebut dari arah yang mereka tidak sadari. Itu di dalam Al-Quran dinyatakan demikian. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Habib izin bertanya, apa hukumnya mengikat rambut pada saat sholat? Mengikat rambut, gak masalah mengikat rambut. Yang dilarang itu ikatan seperti punuk unta. Ya, punuk unta. Itu ada riwayat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai mengikat bentuknya kayak punuk unta, menonjol ke atas terlalu tinggi. Itu di dalam kitab fikih dibahas demikian. Tapi kalau mengikatnya tidak seperti punuk unta tersebut, maka hal itu tidak mengapa. Ya.
Nah, hal itu tidak mengapa. Itu berlaku di dalam sholat maupun di luar sholat, tidak masalah. Kalau yang dilarang oleh Nabi itu ikat rambutnya seperti punuk unta. Itu spesifikasinya dalam kitab fikih. Dia semacam ikatan rambut sampai menonjol ke atas begitu. Bukan dia ke bawah tapi ke tengah, tapi justru ke atas. Sehingga kalau kita lihat ada seakan-akan seperti punuk unta di atas kepalanya. Ya, itu ada riwayat hadis larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nanti para fuqaha memberikan kesimpulan berbeda satu dengan lainnya. Ada yang mengatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan makruh, tapi substansinya adalah sesuatu hal yang tidak baik. Nah, Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah benar sholawat dapat merubah catatan takdir kita yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Terima kasih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak dapat menolak qada kecuali doa. Nah, salawat masuk bagian doa. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya qada, ada yang namanya takdir atau qadar. Kita disuruh beriman kepada dua hal tersebut. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam hadis konteks lafadznya adalah qadar. Qada itu namanya konsep perencanaan Allah. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ya, beliau mengatakan qada itu perencanaan, RPP. Semuanya sudah diatur oleh Allah, tidak terkecuali. Makhluknya, baik makhluk hidup, benda-benda mati, alam semesta, semua itu masuk di dalam qada. Qada ini para ulama dari kalangan Asy'ariyah menyatakan, mayoritas dari mereka menyatakan qada itu tidak bisa berubah. Qada tidak bisa berubah. Kemudian nanti qada ini, makhluk itu hidup, alam semesta ini berjalan, diciptakan oleh Allah. Pelaksanaan daripada qada itu namanya takdir. Nah, takdir ini juga disebutkan itu adalah sesuatu yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Disitulah tertanam dan tercatat lewat qadanya Allah. Jadi tidak bisa dirubah. Kalaupun dalam hadis mengatakan tidaklah menolak qada kecuali dengan doa, itu artinya doa itu juga masuk dalam qada. Kita mengucapkan atau membaca doa, mengucapkan shalawat, itu masuk daripada takdir kita. Allah izinkan kita bisa doa, bisa bersalawat. Gitu. Jadi itu masuk di dalam takdir dan qada juga. Ini pemahaman mayoritas ulama Asy'ari. Nanti kalau Maturidi agak beda sedikit. Sama-sama ahli sunnah ya. Maturidi punya keyakinan, dan juga ada sebagian ulama Asy'ari seperti Imam Juwaini. Imam Juwaini menyatakan bahwa qada tidak bisa dirubah, tapi takdir bisa. Dengan sekian persen iktisab namanya, usaha manusia yang Allah izinkan sekian persen untuk dia memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dia memilih yang baik, maka takdir baik. Dia memilih yang buruk, maka takdir buruk. Itu diberikan sekian persen daripada manusia untuk memilih. Itu yang namanya ikhtiar. Dia memilih di antara dua takdir tersebut. Nah, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab pernah, beliau ingin melakukan perjalanan ke Syam. Di Syam ada wabah penyakit taun namanya. Penyakit taun. Ternyata ketika di tengah jalan berhenti mereka membuat tenda. Salah satu sahabat mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, kalau kita pergi ke Syam bisa berbahaya. Di situ ada tempat turunnya wabah taun." Satu sahabat mengatakan, "Tidak, terus saja jalan. Kalau tidak ditakdirkan kita mati, tidak akan mati."
Nah, yang satu berpegang dengan konsep bahwa takdir itu mutlak. Sahabat yang kedua menyatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, jika ada satu tempat, ada wabah di situ, orang yang ada di dalam negeri tersebut jangan keluar, dan orang yang dari luar jangan masuk ke negeri tersebut. Maka kita harus balik ke kota Madinah. Sahabat yang kedua konsepnya iktisab. Bisa memilih. Paham tidak? Yang pertama, mutlak takdir. Nanti berkembang jadi satu faham namanya Jabariyah. Itu. Jabariyah fatalism. Sudah total, sudah takdir 100%. Allah atur. Jadi kita tidak perlu usaha. Kalau takdir di neraka, tidak perlu sholat lagi. Karena sudah pasti ditakdirkan masuk neraka. Itu namanya paham Jabariyah. Tapi paham yang kedua ini, sahabat ini mengatakan apa? Kita pulang saja ke Madinah. Kalau kita ke Madinah, kita selamat. Kalau kita ke Syam, kita ambil resiko. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu kita pulang ke Madinah. Kita mengambil takdir baik ke Madinah untuk menghindar dari takdir buruk, yaitu pergi ke Syam. Itu namanya iktisab, memilih. Itu. Kalau Mu'tazilah beda lagi. Mu'tazilah terbagi dua nanti di dalam memahami takdir. Ya, Qadariyah, Jabariyah. Jabariyah tadi 100% sudah kita tunduk kepada takdir, usaha kita tidak ada manfaat. Jabariyah. Tapi kalau Qadariyah terbalik. Makanya namanya Qadariyah dari kata qadar, takdir. Dinamakan firqah itu dengan Qadariyah karena dia membahas tentang masalah takdir. Kalau Qadariyah, bahwa Allah ciptakan kita, setelah itu Allah tinggalkan kita. Kita yang memutuskan nasib kita. Mau jadi baik, ya karena kita. Mau jadi buruk, ya karena kita. Ini juga adalah satu firqah yang nantinya fatal di dalam memahami takdir. Sehingga nanti rizki bukan minallah, rizki minni. Rizki itu dari saya. Karena saya rajin kerja, saya kaya. Bukan Allah. Saya pintar karena saya. Nah, itu namanya Qadariyah. Nah, ahli sunnah di tengah-tengah tadi. Yang ada iktisab. Nah, itu masalah tersebut tentang masalah takdir. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, izin bertanya, apakah hukuman yang paling ringan dan yang paling berat bagi orang yang memakan uang haram atau uang yang diperoleh dari hukumnya syubhat? Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memakan yang haram, kalau mencuri ada hukuman potong tangan. Kalau mencuri, kalau ada yang caranya haram, dia punya, itu namanya ta'azir, diserahkan ke hakim. Ya, ada hukum yang memang aturan hukumnya sudah termuat di dalam Islam, namanya had. Ada hukum yang tidak termuat secara spesifik pelaksana hukumnya, namanya ta'azir, diserahkan kepada hakim. Kalau haram dalam masalah mencuri, itu hadnya ada ukurannya, ada syurutnya, baru pengadilan memutuskan untuk qat'ul yadi, yaitu memotong pergelangan tangannya dalam mazhab Syafi'i. Itu. Nah, kalau secara batin memakan yang haram atau syubhat, dua hal yang hampir sama. Ya, Nabi katakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal jelas dan yang haram jelas. Di antara halal dan haram ada yang disebut dengan syubhat. Nah, itu kalau dimakan yang syubhat, apalagi yang haram, itu konsekuensinya yang pertama, Imam Ghazali mengatakan al-ibadah wal ilmu mal aklil haram kal bina'i ala sarjin. Orang yang dia rajin ibadah dan orang yang berilmu disertai dengan memakan makanan yang haram, bagaikan dia membangun bangunan di atas kotoran.
Di dalam kitab Zubat dikatakan dibangun bangunan di atas apa? At-taqwa wal ibadah. Orang bertakwa, melakukan ketakwaan dan ibadah, tapi disertai memakan makanan yang haram, itu bagaikan membangun bangunan di atas ombak. Artinya apa? Merusak itu ibadah kita, merusak ketakwaan kita jika kita memakan sesuatu yang haram. Haram baik daripada zatnya yang haram, seperti hewan-hewan tertentu yang diharamkan dalam agama kita, atau haram gairu zat, cara mendapatkan rizki tersebut juga bisa merubah hukum menjadi haram. Konsekuensi yang berikutnya, tubuhnya ini akan lebih mudah maksiat daripada taat. Dia akan sulit tubuh ini mengajak kepada ketaatan. Man akalal haram asa'at jawarihu sya'am aba. Siapa yang memakan makanan haram, maka maut pun tidak mau ataupun tidak mau, tubuhnya akan maksiat kepada Allah. Wa man akalal halal ata'at jawarihu sya'am aba. Siapa yang memakan makanan halal, mau ataupun tidak mau, tubuhnya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita makan makanan yang baik, yang halal, itu nanti tubuh kita akan mudah melakukan kebaikan dan ketaatan. Tapi kalau di tubuh kita lebih banyak yang haram, maka dia akan lebih mudah melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa, dan berat melakukan ketaatan. Nah, itu konsekuensi daripada memakan makanan yang haram. Oleh sebab itu kita diperintahkan memakan makanan yang halal dan baik, halalan thayyiba, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutawatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari sebagian rizki yang ada di bumi halal yang baik, halalan thayyiban. Halal dua, secara zat halal, cara mendapatkan juga halal. Thalabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari rizki yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kemudian thayyibah, sehat tidak? Ada makanan halal tapi ada pantangan kesehatan. Dia makan ini walaupun halal tapi bisa mengganggu kesehatannya, berarti tidak thayyibah. Allah perintahkan dua-dua, halalan thayyibah. Dia halal dan sehat. Halal dan manfaat untuk tubuh. Nah. Oh ya. Saya. Tidak pada ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini. Tiap-tiap pertanyaan saya itu kita mengenai ini untuk dalam seperti apa? Kita dipanggil pada waktu berarti orang sholat ada sesuatu yang makan di dalam sholat. Seperti itu pertanyaan. Terus. Itu menunjukkan fokus dalam sholat orang kafir. Saya mempertanyakan itu. Kita berpikir berdebat orang yang sholat pertanyaan satu. Apa kira-kira kita mengenai dalam sholat ini? Oh, beribadah kepada yang gaib tuh ya. Iya itu dalam sholat. Iya, alladzina yu'minuna bil ghaib itu. Surat Al-Baqarah. Terus sholat, kita sholat kepada yang gaib begitu. Bagaimana? Apa maksudnya ya? Tadi sudah saya singgung bahwa kesepakatan daripada seluruh para ulama bahwa kita ketika hidup di dunia ini tidak bisa melihat Allah.
ru'yatullah itu tidak akan mungkin bisa. Nah, karena kita tidak bisa melihat Allah dan Al-Quran ini berbicara kepada kita ketika hidup di dunia. Paham tidak? Khitabnya kepada kita yang hidup di dunia, bukan di akhirat. Kalau di akhirat nanti di surga kita bisa melihat Allah. Berarti sudah tidak gaib lagi Allah. Wujud. Tapi itu Al-Quran sedang berbicara kepada kita ketika kita hidup di dunia ini, kita harus beriman kepada Allah karena walaupun Allah tidak terlihat, tetap ada. Maka karena tidak terlihat di dunia disebut dengan gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Kita sholat, gak ada Allah di depan kita. Nah, karena tidak ada waktu kita ibadah kepada Allah, kita diperintahkan percaya Allah itu ada. Tapi di dunia kalian gak bisa lihat, makanya disebut dengan gaib. Sifatnya sementara di dunia. Makanya substansinya, hakikatnya Allah itu tidak gaib. Kita ini yang gaib. Karena suatu saat nanti kita akan melihat Allah dengan wujudnya di surga nanti. Itu. Nah, ketika di dunia kita diajarkan oleh Nabi seakan-akan kau melihat Allah, tapi belum melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau kalau ibadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, bukan kau melihat Allah seakan-akan. Karena kita di dunia belum bisa melihat Allah. Disitulah yang dinamakan gaib pada waktu itu di dunia. Ya. Kalau tidak seperti itu, yakini Allah melihatmu. Nah, di situ diajarkanlah kepada kita menghadirkan namanya ihsan. Ya, ihsan menghadirkan bahwa walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakini Allah itu ada. Allah itu ada. Hanya di dunia saja seakan-akan Allah itu gaib di hadapan kita. Karena kita belum mampu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melihat Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya makhluk yang melihat Allah hanya Rasulullah. Itu dikatakan di dalam syair, wa khassa liqullin nabiyyin bi fadilatin wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammada fala aina fid dunya tarahu siwal mustafa idh kana bil qurbi ufrida. Allah khususkan setiap para nabi dengan satu kemuliaan, tapi keistimewaan Allah berikan melihat kepada Allah hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu mata di dunia ini yang pernah melihat Allah kecuali Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena begitu dekatnya derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan haqqul yakin. Itu di Al-Qur'an diisyaratkan namanya ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ilmul yakin kita taunya Allah hanya lewat informasi saja. Allah punya sifat ini, Allah itu ada. Tapi sebatas pengetahuan. Belum lihat. Naik ke level 2 ainul yakin. Ainul yakin dia melihat tapi bukan wujud aslinya Allah. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa melihat Allah pada waktu itu pingsan. Berupa cahaya. Para aulia mimpi Allah. Imam Ahmad bin Hanbal mimpi melihat Allah. Itu masih ainul yakin. Dia lihat tapi bukan wujud aslinya Allah. Itu. Seperti ucapannya Imam Ja'far As-Shadiq atau juga Imam Ali bin Abi Thalib ketika pernah ditanya, kau beribadah kepada Allah, apakah kau pernah melihat Allah? Dijawab, kalau tidak pernah melihat Allah, kenapa kita harus ibadah kepadanya? Itu maknanya apa? Itu ainul yakin. Mereka melihat dengan mata batin mereka. Itu seakan-akan Allah itu terlihat dengan mata mereka, tapi belum bisa melihat secara nyata. Gitu. Bahkan dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, lau kushifal ghita mazdadtu yaqina. Seandainya tabir dibuka oleh Allah, iman saya tidak akan bertambah. Itu karena sudah mentok. Sudah paling tertinggi imannya, keyakinannya daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Itu namanya ainul yakin. Tapi kalau hakul yakin hanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad langsung melihat Allah. Bukan melihat wujud lainnya Allah, wujud aslinya Allah. Bukan hanya sekedar mendapatkan informasi, tapi benar-benar bermuwajahah, berhadap-hadapan, melihat dengan mata beliau wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya ilmu namanya haqqul yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah penciptamu hingga datang keyakinan kepadamu.
Ulama tafsir mengartikan kematian, tapi ulama sufi mengartikan tingkatan keyakinan. Salat, ibadah semuanya nanti naik level ilmu yakin. Naik lagi ainul yakin. Tapi sebatas di situ. Tapi kalau hakul yakin nanti lihat Allah di surga. Wujud aslinya Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Sebelum saya lanjutkan, apa ada yang tanya lagi di jawab di soal? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengisi pertanyaan ini berkaitan dengan sholat. Kan sholat kita wajib baca Al-Fatihah. Nah, bagaimana hukumnya jika ada seorang mualaf yang sudah tua, yang bentar lagi mau meninggal tapi dia belum menghafal surat Al-Fatihah. Nah, sedangkan ketika sudah masuk Islam, kita wajib sholat. Itu bagaimana hukumnya jika ada seorang mualaf yang sudah tua, yang dia ingin sholat tapi dia belum menghafal surat Al-Fatihah. Itu bagaimana? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitabnya Al-Manhajul Qawim ala Syarhil Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal, dijelaskan oleh beliau. Di situ beliau mengatakan bahwa kalau orang belum mampu membaca suratul Fatihah, salah satu faktornya misalnya tadi mu'allaf kan, apalagi sudah tua, itu kan tidak mudah. Ya, tidak mudah untuk belajar membaca Al-Quran kemudian menghafal surat Fatihah. Maka diberikan satu cara, yaitu dia juga berusaha belajar jika masih mampu untuk belajar. Berusaha belajar, dan selama proses belajar itu dia sholat, dia ganti baca Fatihah itu, dia hitung berapa lama rata-rata surat Fatihah itu dibaca dengan ukuran normal, ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kita dapat misalnya berapa, 1 menit misalnya, maka dia ganti dengan mengucapkan lafaz Allah 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 saja dalam sholat selama 1 menit. Ukurannya sama seperti surat Fatihah. Begitu juga wajib dalam bacaan itu bukan hanya Fatihah, ya, takbiratul ihram wajib, Fatihah wajib, tasyahud akhir wajib, dan salam juga wajib. Saya rasa kalau takbiratul ihram dan salam mudah, karena hanya tidak panjang kan. Tapi yang sulit ini 2. Rukun qauli ini, rukun yang wajib dibaca, yang sulit 2, yaitu membaca surat Fatihah dan tasyahud akhir. Keduanya panjang. Tasyahud akhir belum hafal juga, ucapkan Allah 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 selama waktu yang sama dengan membaca tasyahud akhir. Ini kemudahan dalam hukum agama kita. Tapi kalau rukun fi'li kan gampang, ya, berdiri, ruku, i'tidal, sujud 2 kali. Yang sulit memang di dalam menghafal surat Fatihah dan tasyahud akhir. Dikasih kemudahan oleh syariat Islam. Kalau memang tidak mampu lagi melafadzkan Allah Allah misalnya, dia orangnya mungkin sulit, ya mohon maaf, mau, ya, bisu, maka isyarat saja dalam hati selama membaca surat Fatihah, begitu. Dia berdiri saja sambil membayangkan bagaimana membaca Fatihah. Itu mengisyaratkan dengan bayangan, bukan dengan gerakan, dengan imajinasi. Nah, itu sudah dinyatakan sah oleh para ulama. Jadi agama ini mudah dengan hukum-hukumnya yang memang tidak menyusahkan pemeluknya. Itu, insyaallah. Diborong semua ini. Oh, alaihi salam dan sallallahu alaihi wasallam. Kalau alaihi salam itu sigot salam saja, sama seperti assalamualaikum, itu sama. Ya. Kalau salawat
doa dan salam. Salawat artinya doa. Salam artinya memberikan salam. Jadi kalau sallallahu alaihi wasallam itu berarti doa dan salam. Kalau alaihi salam, salam saja. Biasa kalau alaihi salam dinisbatkan kepada para ahlul bait. Alaihi salam kepada malaikat. Itu tradisinya para ulama. Tradisinya para ulama dari hasil ijtihad mereka terhadap nas di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nah, kalau sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk doa dan salam. Gitu. Makanya ulama seperti Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar, Al-Haytami, Imam Romli, dan beberapa ulama mereka menyatakan salawat yang paling sempurna itu kepada Rasulullah harus dua. Berupa doa, sigot salawat, dan salam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, perintah salawat menggunakan dua, salawat dan salam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu situ ada salawat dan salam. Ini yang paling afdal nih. Salawat kepada Nabi harus ada sigot doa, salawat, dan sigot salam. Nah, cara bacanya juga harus hati-hati. Ya, kalau kita awali dengan sallallahu alaihi wasallam, kita bacanya wasallam bukan wasallim. Ya, bukan sallallahu alaihi wasallim misalnya. Kalau kita baca sholli, di belakangnya salim. Sholli, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau dibacanya sholla di awal, di belakangnya salam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu secara struktur kebahasaan dalam ilmu nahwu, ya, cara baca yang benar seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sana? Nah. Ya, kita tutup dengan doa. Ini maghrib agak lama. Saya tambah lagi satu. Iya. Maghrib agak lama dia. Ya? Sudah tidak kayak kemarin. Tambahan satu ini dari teman-teman di PLTH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kadang-kala kami sewaktu dalam melaksanakan sholat di musola kantor, ketika ada orang yang sudah beriqomah, apa betul orang tersebut itu tidak bisa menjadi imam? Itu yang pertama. Dan yang kedua, pada saat posisi iqomah, apakah kita berdiri untuk mempersiapkan dalam pelaksanaan sholat? Ya, begini ya. Di dalam mazhab Syafi'i, urutannya ya yang benar, sunnahnya. Yang azan, yang qomat, orang harus sama. Sunnah. Siapa yang azan, sunnahnya juga kok qomat. Nah, kemudian dispesifikasi lagi, yang afdol ada petugas azan dan qomat satu orang, imamnya juga khusus satu. Afdolnya begitu. Nah, kecuali sudah tidak ada imam, bisa dia melakukan azan, qomat dan imam lagi. Sekaligus. Bahkan dikatakan pahalanya lebih besar karena dia mengambil semua. Nah, cuma ulama mengatakan cara yang paling bagus sudah ada khusus yang qomat dan azan satu orang yang sama. Azannya orang itu, qomatnya orang itu. Itu sunnahnya. Kemudian ada imam juga tersendiri. Itu yang paling afdol. Jadi tidak ada larangan itu. Kalau qomat siapa yang jadi imam itu tidak larangan sih. Boleh siapapun jadi imam. Ini hanya perkara di dalam struktur kesunahannya. Itu. Sistem kesunahannya. Itu pun juga mereka urut demikian. Tapi larangannya tidak ada. Gitu. Sunnahnya saja seperti itu. Nah, siapapun jadi imam. Yang dilihat dari aspek tadi, mana yang lebih bagus bacaannya, mana yang lebih faham di dalam hukum sholatnya, mana yang lebih yang lebih dahulu atau yang mukim di tempat itu dia lebih afdal daripada yang musafir dan seterusnya. Itu yang dibahas di dalam kitab fikih. Tapi selebihnya tidak ada larangan untuk orang menjadi imam. Ya, selama dia terpenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, kemudian kapan kita membuat barisan ketika panggilan iqamah di dalam sholat? Nah, di sini ada 3 pendapat ulama ya.
dari 4 mazhab, ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kalau di dalam mazhab Hanafi itu tidak salah riwayatnya ketika sampai di hayya 'alas shalah. Ya, jadi posisinya masih duduk ketika qomat tuh. Nanti sampai di lafaz hayya 'alas shalah baru mereka bangun berdiri. Itu. Pendapat kedua mazhab Maliki bisa di 3 tempat. Bisa di awal lafaz qomat Allahu Akbar dia sudah berdiri, bisa di pertengahan hayya 'alas shalah, bisa di bagian akhir. Qad qamatis shalah, Allahu Akbar, hadis itu bagian akhir. Itu mazhab Maliki. Dia pilih dari tiga keadaan tersebut. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mirip-mirip udah. Ya, dia qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah Hambali. Kemudian Syafi'i ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan ke hayya 'alas shalah, ada yang mengatakan ke qad qamatis shalah. Nah, itu penjelasan bagaimana posisi berdiri ketika iqamah. Dan itu dijelaskan dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ya. Insyaallah ini pertanyaannya apa? Hari ini sudah rekor kayaknya hampir 12 di terus pertanyaan selanjutnya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, semoga Habib dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, bagaimana status ayah tiri dalam pembagian harta warisan dari ibu? Sedangkan ayah tiri tidak punya harta ketika menikah dengan ibu. Nah, ini bagaimana hukumnya Habib? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lafaz yang ada di dalam pembagian waris, faraid wal mawarith, itu yang namanya suami, tidak mengenal dia. Jadi tidak ada istilah ayah tiri di dalam warisan. Dia terhitung mendapatkan warisan dari istrinya. Istrinya meninggal dunia, dia sebagai suami tetap dapat bagian. Karena sebagai suami. Itu. Kasus yang sama, seandainya itu ayah tiri kita menikah dengan ibu kita, kemudian ayah tiri ini meninggal, ibu kita juga dapat bagian, karena dia adalah suami. Jadi hubungan antara suami istri itulah yang saling meninggalkan warisan. Itu bukan dalam masalah ayah tiri atau ayah kandung. Ya, dia tidak masuk ke bab itu. Nah, ayat tiri ini hanya masuk ke bab masalah pernikahan. Ayat tiri yang sudah menikah dengan ibu dari seorang wanita misalnya, ada wanita dia punya ibu menikah dengan seorang laki-laki. Ini kan dinamakan ayat tiri misalnya. Iya kan? Ibu kita meninggal, ibu wanita ini meninggal. Nah, ini tidak bisa lagi menikah. Ya, karena sudah menjadi suami dari ibunya. Nah, tapi dalam warisan konsep ini dia tidak masuk ke bab itu. Yang namanya suami istri itu saling meninggalkan warisan. Mau suami kedua, ketiga, ketika sudah diikat dengan pernikahan dia masuk ke dalam perhitungan waris. Ya, sehingga dia juga dapat dengan bagian-bagian yang dijelaskan. Ya, semua perhitungannya ada di dalam ilmu faraid, ilmu waris. Nah. Tambah lagi. Tambah. Sampai kamera angus. Masih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu, bagaimana hukumnya jika datang waktu sholat wajib, lalu orang tua menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Nah, mana yang kita dahulukan, Bu? Antara sholat dulu ataupun suruhan dari orang tua? Ya. Kalau orang tua suruh hal yang memang sangat penting sekali, ya kita lakukan apa yang diperintahkan orang tua kita. Sholat waktunya asalnya tidak keluar waktu, sholat itu dibolehkan. Dengan catatan yang menjadi tuntutan di situ adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu yang menjadi tuntutan. Itu. Selama tidak keluar waktu, kita boleh sholat kapan saja di waktu tersebut. Ada waktu fadilah, waktu afdaliyah.
Itu tidak ada masalah itu. Kita kondisikan. Seperti ada orang mengajar hal penting. Ya, selama tidak keluar waktu bisa dia tuntaskan dulu mengajar. Itu. Dan itu kan asalkan jangan jadi kebiasaan. Maksudnya kebiasaan terus-menerus tiap hari begitu, itu salah. Tapi dalam kondisi sekali-sekali, itu Imam Malik lakukan itu. Imam Malik pernah menunda sholat Isya di waktu yang sangat lama. Karena kenapa? Sedang menjelaskan hadis Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan. Nah, sudah jelaskan tuntas, ternyata sudah tengah malam. Kata Imam Malik, itu bukan satu kesalahan. Ya, selama tidak keluar waktu. Jadi mengkondisikan itu. Nah, kalau memang menyuruh hal yang tidak penting, bisa dibicarakan ke orang tua. Saya sholat dulu, baru ini bagaimana mama atau ayah. Nah, itu kan teknis saja gitu. Jadi bisa saja kita kondisikan itu. Yang dilarang itu tidak sholat. Itu yang pertama tuh. Ini yang pertama nih, kita sholat dulu deh. Jangan dulu bicara sama orang awam, sholat 5 waktu harus di masjid. Jangan dulu. Mereka sholat 5 waktu saja masih banyak bolongnya, sudah disuruh harus di masjid. Yang penting sholat dulu dia. Nanti kan bertahap, pelan-pelan kan. Gitu, pelan-pelan. Oh sudah 5 waktu sudah jaga, naik. Lebih bagus berjamaah. Berjamaah sudah jaga, lebih bagus di masjid, begitu. Tapi kalau orang sholat saja masih subuh dan asar saja, kemudian sudah katakan wajib harus di masjid 5 waktu, maka ini akan memberatkan mereka, akhirnya mereka tidak sholat. Padahal kita harus jujur, masalah sholat di masjid itu masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Ada mazhab yang mewajibkan sholat di masjid, ada. Ada mazhab yang mengsunnahkan, ada yang memfardu kifayahkan. Gitu. Jadi masalah khilafiyah. Tapi substansi yang paling penting, sholat. Sholat dulu 5 waktu. Itu yang paling penting. Kalau yang lebih-lebihnya fadilah, keutamaan. Ya, keutamaannya. Nah. Cukup sudah ya? Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.